Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat Alhamdulillah baik, saya. Bu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu memimpin doa ya. Ayo Vina, pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Ibu ingatkan untuk melakukan presensi di Google Form yang telah Ibu kirimkan ya. Dan jangan lupa masing-masing siapkan alat tulis dan selembar kertas ya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan mencakup tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui kegiatan pembelajaran materi pergerakan impuls dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based role playing. Dan kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu menjelaskan mekanisme penghantaran impuls dalam gerak sadar dan tidak sadar melalui kegiatan simulasi dengan model problem based role playing. Begitu ya. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, pertama-tama Ibu mau tanya nih, di sini ada yang pernah jatuh nggak? Bukan jatuh cinta ya? Pernah, Bu. Saya pernah. Nah, waktu jatuh kira-kira yang dirasakan itu apa, Nak? Itu, Bu, sakit, Bu. Sakit, Bu. Nah, kira-kira apa yang bekerja saat kita merasa sakit ini? Saraf, Bu. Benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak sadar dan gerak refleks. Hari ini kita akan belajar komponen penyusun sistem saraf pusat dan tepi dalam menjelaskan penghantaran impuls dalam gerak sadar dan refleks. Nah, Ibu akan ajak kalian bermain peran untuk menghantarkan impuls saraf. Jadi nanti di sini akan ada 2 kali narasi cerita. Pertama, Ibu akan menceritakan kasus berupa gerak refleks. Nah, Ibu di sini berperan sebagai narator dan kalian berperan sebagai komponennya, gitu ya. Ibu mulai ya. Ketika kamu tidak sengaja menginjak paku, siapa yang akan menerima rangsang ini? Itu, Bu, indera kulit. Kemudian kemana? Kulit ini, Bu. Nanti terusin ke neuron sensoris. Lalu kemana? Itu sumsum tulang belakang, Bu, menerima impuls, kemudian menerjemahkannya. Lalu setelah dari situ kemana? Ke neuron motor, Bu, untuk selanjutnya ke efektor. Oke, jadi neuron motor akan menerima impuls dan mengirimkannya ke efektor. Dan efektor akan merespon dengan mengangkat kaki menghindari paku. Bisa dipahami ya? Jadi setiap peran, jangan sampai salah ya, saat menghantarkan impulsnya dalam mekanisme pergerakan refleks dan gerak sadar. Mekanisme pergerakan gerak refleks merupakan pergerakan gerak yang tidak disadari. Mengapa bisa tidak disadari? Karena apa yo? Impuls pada gerak Karena refleks tidak melalui pengolahan pusat saraf, Bu. Karena bagaimana dengan mekanisme pergerakan gerak sadar? Jadi mekanisme pergerakan sadar itu memiliki mekanisme yang dimulai dari rangsang reseptor, kemudian diteruskan melalui saraf sensoris ke otak. Nah, impuls ini tadi diteruskan melalui saraf motoris ke efektor, gitu ya. Ya. Jadi, oke, selanjutnya kita akan membagi peran menjadi indera, neuron sensor, neuron motor, otak, dan efektor. Sebentar ya. Nah, jadi nanti nama-nama yang tertera ini akan berperan sebagai komponen dari gerak sadar. Nah, sebelum dimulai, silahkan kalian tulis peran kalian dengan merename tulisan yang jelas agar seluruh teman di kelas dapat mengetahui peran kalian. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Jadi, ketika kita Ibu mulai ya, Ibu sebagai narator di sini untuk gerak sadar. Ketika kita melihat buku yang menarik, siapakah yang akan menerima rangsangan ini? Mata menerima rangsangan tersebut dan merubahnya menjadi impuls, kemudian mengirimnya ke neuron sensor. Kemudian, neuron sensor akan menerima impuls dan mengirimkannya ke sumsum tulang belakang. Ayo, kok ke sumsum tulang belakang? Ini adalah termasuk gerak apa, Lia? Boleh dikeraskan suaranya? Oh, maaf, Bu, gerak sadar. Gerak sadar.
Iya, bagus, gerak sadar. Jadi dikirimnya kemana, Lia? Ke bagian otak, Ibu. Nah, benar sekali. Silahkan otak lanjutkan perjalanan impulsnya. Jadi, otak menerima impuls dan menerjemahkannya, kemudian memberi perintah agar mengambil buku tersebut, lalu mengirimkan impuls ke neuron motorik. Lalu di neuron motorik, impuls diberikan kepada efektor agar ada realisasinya, Bu. Setelah itu, efektor menerima impuls dan menerima perintah dari otak untuk mengambil buku tersebut, Bu. Good job sekali. Gimana, seru ndak? Nah, setelah kita bermain Seru. peran, kira-kira Seru, Bu. apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Gimana, Alka? Silahkan. jadi saya masih kurang paham, belum mengerti gitu Bu, perbedaan antara rangsangan dengan impuls Bu. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Alka. Nah, anak-anak apa ada yang mau mencoba menjawab? Oke, Belum saya tahu. rasa Ibu jawab saja ya. Jadi, rangsangan dan impuls itu berbeda. Mengenai perbedaannya, ibaratkan kita sebagai orang yang sedang mengirim surat ya, rangsangan sebagai pengirim surat dan impuls sebagai pesan dari surat tersebut. Jadi, rangsangan adalah suatu yang diberikan untuk menghasilkan impuls, pesan yang akan dikirimkan ke pusat koordinasi yaitu otak untuk diterjemahkan dan diberi respon. Nah, selanjutnya agar lebih mantap lagi terkait pemahaman kalian. Oh, sebelumnya bisa dipahami ya, Alka? Bisa Bu. Oke, kita coba ukur dengan diskusi kelompok ya. Silahkan mengakses LKS untuk pemantapan pemahaman. Dan silahkan mengerjakan asesmen pengayaan yang Ibu kirimkan menggunakan aplikasi Reguneon yang bisa kalian akses secara mandiri maupun kelompok. Di dalam aplikasi itu sudah ada materi belajar dan game interaktif yang akan kalian kerjakan. Di sini Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 ada Zara dan Vina. Kelompok 2 ada Aldi, Lelia, dan Alka. Silakan masuk ke dalam breakout room dan nanti akan Ibu pantau gitu ya. Gimana, ada kesulitan? Sejauh ini belum, Bu. Dan masih dikerjakan, Bu. Bagus, Zara, ada masalah nggak mengakses aplikasinya ini? Alhamdulillah enggak, Bu. Aplikasinya juga enak digunain, langsung bisa terinstall di HP. Ya sudah, Ibu cek kelompok lain dulu ya. Sisa waktu mengerjakan 2 menit lagi ya. Lalu silahkan kembali ke main room. Jadi gimana hasil diskusinya tadi? Sepertinya tidak ada masalah ya. Lalu sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menjelaskan simpulan dari diskusi kelompok tadi mengenai skema impuls yang menyebabkan gerak sadar dan refleks. Saya Bu ingin mencoba menjawab. Jadi itu tadi di kelompok bikin skema impuls yang menyebabkan gerak sadar dulu ya Bu. Nah, kalau misalnya gerak sadar itu disengaja atau disadari. Jadi nanti impuls itu menuju reseptor atau indera. Kemudian diantarkan ke saraf sensoris dan ke otak juga. Nah di otak itu menerima informasi dan diterjemahkan terus dikirim ke saraf motor dan nanti akan memberi respon ke efektor gitu Bu. Efektor yang memberikan respon. Kalau misalnya gerak refleks itu sama saja kayak gerak sadar, cuman tadi diganti yang otaknya jadi sumsum tulang belakang. Jadi ada impuls ke reseptor atau indera, terus nanti diantarkan ke saraf sensoris, ke sumsum tulang belakang, terus langsung ke saraf motor dan langsung ke efektor gitu Bu. Bagus sekali, sudah lengkap ya. Vina tadi memaparkannya. Nah, semuanya sudah jelas ya? Sudah, Jelas sih Bu. Bu. Ya, karena sudah sampai di penghujung, gimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Seru. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Buat lebih mudah paham. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan satu orang memberikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini mengenai gerak refleks dan gerak sadar. Saya Bu, jadi hari ini kita belajar terkait bermain peran atau role playing menjadi indera, neuron sensor, neuron motor, otak, sumsum tulang belakang, dan efektor yang mana digunakan untuk mensimulasikan gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar itu merupakan gerak yang disadari atau disengaja. Jadi contohnya itu saat kita melihat buku yang menarik, maka kita akan mengambil buku tersebut untuk dibaca. Kemudian kalau gerak refleks yaitu gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Misalnya gerak mengangkat kaki saat kaki kita terkena paku. Begitu Ibu. Oke, bagus sekali Saudari Lia karena sudah memaparkan jawaban dengan baik sekali. Oke, karena waktu kita sudah habis untuk pemantapan pemahaman, silahkan berkemas. Jangan lupa kita tutup pertemuan hari ini dengan rasa syukur. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.